Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Nur Maruf dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2420557037 akan menjelaskan penggunaan machine learning dalam pengelolaan data menggunakan metode clustering. Di kode pertama kita menggunakan library Pandas yang merupakan alat standar di Python untuk memanipulasi data tabular. Fungsi read CSV mengubah file mentah menjadi objek data frame. Di sini ada data head. Berfungsi untuk mengintip 5 baris pertama data guna memastikan data terbaca dengan lancar. Mengapa langkah ini penting? Kita tidak bisa melakukan analisis tanpa data. Di sini kita memastikan bahwa kolom yang kita butuhkan seperti saldo dan frekuensi sudah tersedia dan tidak error pada format filenya. Kita masuk ke pemilihan fitur. Kita membuat variabel X yang berisi kolom spesifik yang dipelajari oleh mesin dalam algoritma Key-Means. Fitur yang dipilih haruslah data numerik karena mesin menghitung jarak antara titik data. Mengapa langkah ini penting? Kita harus memilih variabel yang paling mencerminkan perilaku nasabah. Saldo menunjukkan kapasitas finansial, sedangkan frekuensi menunjukkan tingkat keterlibatan engagement. Fitur lain seperti nama atau ID nasabah tidak disertakan karena tidak relevan bagi algoritma dalam mengelompokkan perilaku. Kita masuk ke model Key-Means. Kita memanggil algoritma Key-Means dari library skitch-learn parameter n cluster sama dengan 3, memerintahkan mesin untuk mencari tepat 3 kelompok centroid di dalam data tersebut. Sekali lagi, mengapa langkah ini penting? Key-Means bekerja dengan menempatkan 3 titik acak lalu mengelompokkan nasabah ke titik terdekat. Dalam konteks bank, angka 3 sering digunakan untuk segmentasi dasar, misal bawah, menengah, atas, agar strategi pemasarannya lebih terfokus. Kita masuk ke pelatihan model. Fungsi fit predict melakukan 2 hal sekaligus. Pertama, fit. Mesin belajar dengan mencari pola posisi X. Kedua, predict. Mesin memberikan label atau nomor cluster seperti 0, 1, atau 2 pada setiap baris nasabah berdasarkan kemiripannya. Mengapa langkah ini penting? Inilah intinya dari machine learning. Mesin secara otomatis mencari kemiripan antar nasabah yang mungkin sulit untuk terlihat oleh mata manusia jika datanya berjumlah ribuan. Hasilnya disimpan kembali ke tabel asal dalam kolom baru pertama yang bernama cluster. Setelah mesin memberikan label 0, 1, 2, kita sebagai manusia harus menganalisis karakteristik rata-rata di setiap label tersebut. Yang pertama, cluster 0, pasif, biasanya memiliki saldo rendah dan jarang bertransaksi. Kedua, cluster 1, aktif, saldo mungkin tidak terlalu besar tapi sangat sering bertransaksi, biasanya dimiliki oleh pengguna harian. Kita masuk ke cluster 2, yaitu prioritas, memiliki saldo yang sangat tinggi terlepas dari beberapa sering mereka bertransaksi. Mengapa langkah ini penting? Mesin hanya memberikan angka 0, 1, 2 tanpa interpretasi. Ini hasil clustering tidak memiliki nilai bisnis. Penamaan ini membantu tim pemasaran bank menentukan promo apa yang cocok untuk tiap kelompok. Baiklah, kita akan masuk ke visualisasi hasil. Kita menggunakan matplotlib untuk menggambar grafik scatter plot. Sumbu horizontal X adalah saldo dan sumbu vertikal Y adalah frekuensi. Parameter C sama dengan data kurung awal tanda petik 2 cluster memberikan warna berbeda pada setiap kelompok yang ditentukan mesin. Visualisasi ini memudahkan kita untuk melakukan validasi jika terlihat kelompok warna yang terpisah dengan jelas. Artinya model kita sudah bekerja dengan baik. Ini juga alat yang sangat ampuh untuk mempresentasikan hasil temuan kita.
kepada pemangku kepentingan seperti bos atau klien yang tidak mengerti kode program. Baiklah, kesimpulan untuk naskah video ini adalah proses ini dimulai dengan menyiapkan data transaksi nasabah menggunakan Pandas. Saya secara spesifik memilih fitur saldo dan frekuensi transaksi sebagai parameter utama. Dengan algoritma Keynes saya membagi data ke dalam 3 segmen. Mesin kemudian bekerja menghitung kedekatan antara data nasabah dan memberikan label otomatis. Hasil akhirnya dipetakan dalam grafik warna, di mana kita bisa melihat dengan jelas pemisahan antara nasabah yang pasif, aktif, dan prioritas yang memudahkan bank dalam memberikan layanan yang personal. Itulah tadi penjelasan saya untuk mata kuliah Artificial Intelligence untuk pengelolaan data menggunakan machine learning dengan metode clustering. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.